Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allah kita lanjutkan kitab Tafsir Muyassar. Kita sekarang masuk di surah Al-Humazah. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, wail bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini terjemahan saya baca. Baik. Apa tafsirnya? Wailun di tafsir sebelah kanan, syarrun wa halak. Kejelekan dan halakun dan kebinasaan. Likulli humazatil lumazah ay likulli muqtabil linnas ta'anin fihim. Kejelekan dan kebinasaan bagi setiap orang muqtabil linnas, orang-orang yang iktabah, orang-orang yang menggibahi manusia. Ta'anin fihim, selalu mencela, menta'an, mencaci, mencerca manusia. Ini wail, ini kalimat ancaman. Semua dosa yang diancam dengan wail itu semuanya kabair. Semua dosa besar, ya jelas ya. Baik. Yarhamukallah. Siapa ini? Al-humazah dan lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Baik. Sebelumnya kita sudah singgung di Al-Kabair ya. Ini humazah, al-hamaz ini kaitannya dengan fi'il, lumazah kaitannya dengan lisan ya. Bisa paham ya? Baik. Alladzi jama'a malan. Ini sifat orang yang diancam dengan wail ini. Orang yang jama'a malan, senantiasa mengumpul harta. Wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Tafsir perhatikan, alladzi kana hammuhu. Jadi jangan dipahami tercela mengumpul harta, tidak. Tapi di sini perhatikan tafsirnya, alladzi kana hammuhu jam'al mali wa ta'dadahu. Yang mana hamnya ya, cita-citanya ya, paham ini, hanyalah mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini alladzi jama'a malahu wa 'addadah, ini jama' manna. Jadi kumpul dua sifat yang tercela. Jama' ini selalu mengumpul harta. Manna, tapi selalu menahan harta tersebut. Maksudnya menahan apa dia? Bakhil. Ya, dia bakhil. Apalagi kaitannya dengan kewajiban dia ya dalam misalnya membayar zakat. Paham ini, atau ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta. Baik. Wa 'addadahu, dan dia terus hitung, wa ta'dadahu. Jadi hamnya, cita-citanya, semangatnya itu hanyalah menghitung-hitung harta. Sampai mengumpul dia hitung. Ya, khawatir ya sampai kurang, ya, hitung lagi, hitung terus hitung. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga kata Allah, orang ini yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, dia menyangka bahwasanya hartanya itu
malahu mudhaf ilaih. Hartanya itu akhladah, itu bisa mengekalkan dirinya. Jadi akhladah sini wajib sebutkan Syekh Al-Utsaimin akhlada dzikrahu aw atala umrahu. Dia kira hartanya ini bisa mengekalkan penyebutannya. Ya, jadi dengan kekayaan itu dia kira akan terus dia sebut-sebut. Atau anak umrahu, atau harta itu bisa memanjangkan umurnya. Dan umur jelas terbatas ya. Tidak ada orang karena kekayaannya dia bisa panjang umur, tidak ada. Paham ya? Perhatikan tafsirnya samping. Yahsabu ay yadhunnu anna malahu akhladahu annahu dhamina li nafsihi bihadzal mali alladhi jama'ahu al-khuluda fid dunya wal iflata min al-hisabi. Dia mengira, paham ini? Annahu dhamina li nafsi, dia sudah bisa menjamin, dhamina menjamin untuk dirinya. Bihadzal malil ladzi jama'ahu, dengan harta yang dia kumpulkan ini, dia mengira dia sudah bisa menjamin dirinya al-khuluda fid dunya. Dia bisa kekal di dunia, punya panjang umur. Dia kira, ya ini perkiraan saja, dzannya dia. Dan dia kira, ya dia sudah bisa menjamin dirinya dengan harta yang dikumpul ini, dia wal iflata min al-hisab. Dia bisa luput dari hisab. Dia bisa luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Amin. Ai laisal amru kama dhanna. Tafsir samping. Kalla laisal amru kama dhanna. Perkara itu tidaklah seperti yang dia sangka. Sekali-kali tidak. Perkara ini tidaklah seperti yang dia sangka. La yumbadanna fil hutamah, ay la yutrahanna fin nar allati tahshimu kullama yulqa fiha. Sekali-kali tidak. La yumbadanna. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini la yumbadanna, lam ini waqi'atun fi jawabil qasam. Ini lam yang terletak sebagai jawaban sumpah. Tapi sumpahnya muqaddar, sumpahnya tersembunyi. Jadi la yumbadanna itu isyarat akan adanya sumpah, tapi tersembunyi. Berarti ini menunjukkan pastinya siksa ini untuk diri. Jadi demi Allah, itu takdirnya. Wallahi la yumbadanna fil hukumah, itu takdirnya. Ya, sumpahnya muqaddar. Ini sudah sumpah, ada lam, ada nun taukid ya. Ini pastinya ini, menegaskan pastinya ini. Ada sumpah, dua ada lam, yang ketiga ada nun taukid. Yang keempat yang berkata adalah wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Apa artinya la yumbadan, ay la yutrahanna fin nar. Sungguh betul-betul dia ini al-humaza alladhi jama'a malahu 'adada wa yahsabu anna malahu akhlada. Ini orang yang seperti ini betul-betul akan la yutrahanna fin nar, akan dilempar ke dalam neraka. Yang mana neraka ini, api ini akan menghancurkan semua yang dilempar padanya. Paham ya? Dan menghancurkan apa yang dilempar padanya.
Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah itu al-hutamah? Ya Allah jelaskan. Betul-betul sungguh dia akan dilempar ke dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Taib. Narullahil muqadah. Perhatikan tafsirnya. Wa ma adraka ayyuhar rasul ma haqiqatun nar? Tahukah kamu wahai Rasul apa hakikat api itu al-hutamah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqadah, ay tafsirnya innaha narullahi al-mushta'ilatu asy-syadidatul lahab. Al-hutamah adalah api Allah Subhanahu wa taala al-mushta'ilah yang menyala. Sangat panas. Allati tattali'u ala al-afidah. Mana panasnya ini menembus sampai ke dalam hati. Allati min syiddati harriha tanfudhu minal ajsami ilal qulubi. Yang mana api ini al-hutamah ini saking panasnya min syiddati harriha. Karena dahsyatnya panasnya ini tanfudhu ini menembus. Panas ini menembus jasad sampai ke dalam hati. Yang ada panas itu ya misalnya kita kena knalpot, kena apa panci panas itu kan di kulit saja. Ya tipis-tipis ya. Sebentar melepuh. Itu baru kulitmu. Baru kulitnya kita. Belum tembus. Ini neraka jamaah sekalian. Al-hutamah itu tembus masuk ke dalam. Bayangkan panasnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Tidak sampai di situ, innaha 'alaihim mu'sadah. Mereka itu di dalam neraka itu mu'sadah. Tertutup rapat. Ya jangan pikir wah ini ada celah, ada lubang, ada kita bisa lari keluar. Mereka terkurung, tertutup rapat, mu'sadah. Perhatikan tafsirnya samping. Innaha 'alaihim mutbaqatun. Sesungguhnya mereka ya, neraka itu atas mereka itu mutbaqah. Tabak ditutup. Ya, ditutup. Tertutup rapat, terkurung. Fi amadim mumaddadah. Dalam keadaan mereka fi amadim mumaddadah, mereka terikat di tiang-tiang yang panjang dalam neraka. Ya, jangan kira dia bebas ya, dia terikat. Fi salasila wa aglalin mutawwalatin. Di neraka itu tertutup rapat bagi mereka fi salasila. Tahu salasil? Rantai, aglal, belenggu. Dia dirantai, diikat, dibelenggu, ya, mutawwalah yang dipanjangkan. Maksudnya apa? Dia terikat, baik, tapi ikatannya ini menjulur, ya. Dibelenggu. Ya, sudah tertutup, ya. Ini kan sebenarnya tertutup sudah luar biasa. Di dalam dirantai lagi, dibelenggu. Apa ini? Li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak keluar ya dari neraka. Dan tidak ada yang bisa keluar kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan keluar. Ya, karena akidah kita jamaah sekalian, orang masuk surga tidak akan pernah keluar dari surga. Kalau orang masuk neraka, mungkin dia keluar dari neraka ketika masih tersisa dalam hatinya keimanan tauhid. Ingat ya, itu keutamaan orang yang bertauhid. Ya. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama apapun dia di dalam neraka, maka pasti dia akan
keluar. Tidak ada cerita orang yang ada tauhid dalam hatinya, ada keimanan berarti itu kekal dalam neraka. Tidak ada cerita itu. Ya, yang ada cerita adalah orang yang sudah gosong, ya hitam lebam, tersiksa, menderita dalam neraka, Allah keluarkan, masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Masih ada keimanan. Ya, yang masalah yang repot kalau keimanan ini sudah habis. Tidak ada sama sekali, kemudian dia wafat, meninggal di atas. Wah, selesai. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bayangkan itu. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang modelnya seperti ini. Apinya sangat panas, menembus sampai ke dalam hati. Ya. Dan ini tidak asing lagi karena kita sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu. Siksaan yang paling ringan dalam neraka bagaimana modelnya? Bagaimana modelnya itu? Yang paling ringan nih dulu. Dikasih terompah dari api neraka. Saya sebutkan di sebuah jamar, ya bara api neraka. Diletakkan di telapak kakinya. Apa yang terjadi? Cuma melepuh saja kakinya apa? Otaknya mendidih. Ujung terjauh dari kaki itu bukan sekedar panas, tapi mendidih. Yaqli minha dimaguh. Karena sebab terompah itu, bara api itu yaqli, ya, mendidih dimaguh, otak. Bukan sekedar panas. Tahu panas ya? Ada air panas tapi belum mendidih, tapi terus dipanaskan jadinya mendidih. Itu saking panas, dan dia berada di titik terjauh dari kaki. Maka jangan tanya antara kaki dengan kepala. Otak saja mendidih. Jangan tanya di bawahnya otak. Ya, di dadanya, badannya, kakinya jangan tanya. Karena otak saja di titik terjauh dari sumber panas. Ya, paham ini? Itu saja mendidih. Ya, jangan kau tanya antara kepala dengan antara otak dengan kaki. Jangan tanya lagi kakinya karena dia bersentuhan langsung. Ya, jadi betul-betul tembus, ya. Tembus sampai mana? Sampai ke dalam. Baik. Ini surah Al-Humazah. Dan ini subhanallah yang katanya dengan lisan, ya. Ya, dosa-dosa lisan, lumazah. Baik. Kemudian juga bagaimana terhadap kecintaan terhadap harta, ya alladzi jama'a malan wa 'addada. Di sini 'addada bukan cuma adda ya'uddu itu menghitung kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini wazannya 'addada, hitungnya itu terus gitu, bukan satu dua kali, terus itu banyak kan, itu harta, cinta harta luar biasa. Ya, kata Syekh Utsaimin tadi, jama' manna. Ya, terlalu mengumpul harta tapi manna, luar biasa, dia kikirnya, dia tahan itu harta, tidak mau keluar. Ya, ini sifat yang sangat mengerikan. Padahal kalau kita pikir dia kasih keluar saja, ya tidak habis itu harta ya. Misalnya dia bayar zakat, ya. Paham ini? Dia bersedekah, dia berinfak dan seterusnya. Dia menyumbang, memberi makan, tidak habis. Ya, tidak habis. Baik. Ini surah apa? Surah Al-Humazah. Cukup dulu, nanti kita sambung di surah Al-Asr. Ini surah yang sangat agung, ya. Paham ini surah subhanallah. Ya, para salaf dahulu ketika saling bertemu itu tidaklah mereka berpisah kecuali saling mengingatkan dengan surah ini. Surah Al-Asr. Subhanallah, subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.